Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, bahwa pengalaman Musa dapat menjadi bagian kami, yaitu Kristus menyertai kami meskipun tidak kelihatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 11 November 2024 dengan judul Yang Tidak Kelihatan. Ayat inti, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Pendidikan yang diterima Musa di Mesir membantunya dalam banyak hal. Tetapi persiapan yang paling berharga untuk pekerjaan hidupnya adalah yang diterimanya saat bekerja sebagai gembala. Musa secara alami memiliki semangat yang membara. Di Mesir sebagai pemimpin militer yang sukses dan orang yang disayangi raja dan bangsanya, ia terbiasa menerima pujian dan sanjungan. Ia telah menarik orang-orang kepadanya. Ia berharap dapat menyelesaikan pekerjaan pembebasan Israel dengan kekuatannya sendiri. Pelajaran yang harus ia pelajari sebagai wakil Allah sangatlah berbeda. Saat ia memimpin kawanan ternaknya melewati padang gurun, pegunungan, dan memasuki padang rumput hijau di lembah, ia belajar tentang iman dan kelembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan melupakan diri sendiri. Ia belajar untuk merawat yang lemah, merawat yang sakit, mencari yang tersesat, bersabar terhadap yang tidak patuh, mengembalakan domba, dan merawat yang tua dan yang lemah. Dalam pekerjaan ini, Musa semakin dekat dengan Sang Gembala Agung. Ia menjadi sangat dekat dengan Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak lagi berencana untuk melakukan pekerjaan yang besar. Ia berusaha untuk melakukan dengan setia, seperti untuk Allah, pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ia menyadari kehadiran Allah di sekelilingnya. Seluruh alam berbicara kepadanya tentang yang tidak kelihatan. Ia mengenal Allah sebagai Allah yang berpribadi, dan dalam merenungkan karakternya, ia semakin memahami makna kehadirannya. Setelah pengalaman ini, Musa mendengar panggilan dari sorga untuk menukar tongkat gembalanya dengan tongkat otoritas, untuk meninggalkan kawanan dombanya dan mengambil alih ke pemimpinan Israel. Perintah ilahi mendapati dia tidak percaya diri, lamban berbicara, dan pemalu. Ia diliputi rasa ketidakmampuannya untuk menjadi juru bicara bagi Allah. Namun ia menerima pekerjaan itu, menaruh seluruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kebesaran misinya menuntutnya untuk menggerahkan kekuatan terbaik dari pikirannya. Allah memberkati ketaatannya yang selalu siap, dan ia menjadi
fasih berbicara, penuh harapan, memiliki keyakinan diri dan layak untuk pekerjaan terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Tentang dia tertulis, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ulangan 34 ayat 10, The Ministry of Healing, halaman 474 dan 475. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat sampaikan tentang hubungan anak Allah dan Musa. The Desire of Ages, halaman 24, paragraf 3 berkata, Kristuslah yang berbicara kepada Musa dari semak duri di Gunung Horeb. Katanya, Aku adalah Aku. Jadi, yang berbicara kepada Musa adalah Yesus. Apakah hal ini selaras dengan Alkitab? Mari kita baca Keluaran 3 ayat 2 yang berbunyi, Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Yang berbicara dari dalam semak duri adalah malaikat Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah anak Allah. Sebab sejak kejatuhan manusia, Allah Bapa berbicara kepada manusia melalui anaknya. Kemudian, Patriarchs and Prophets halaman 311 paragraf 4 berkata, Selama pengembaraan Israel, Kristus dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Tentang hal ini, perhatikan apa yang Alkitab nyatakan. Keluaran 13 ayat 21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Allah Bapa, berkata bahwa Dia akan berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Namun perhatikan, Keluaran 23 ayat 20 dan 21 berkata, Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Allah Bapa berkata bahwa Dia akan utus seorang malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel. Artinya, Allah Bapa memimpin umat-umatnya melalui sang malaikat. Siapakah dia? Sang malaikat itu adalah anak Allah. Paulus berkata dalam Ibrani 1 ayat 4 yang berbunyi, Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Malaikat yang Bapa suruh untuk memimpin umat-umatnya menerima nama Bapa. Oleh karena itu, sang malaikat adalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang menerima nama dari Bapanya. Karenanya, Dia yang berjalan di depan bangsa Israel adalah anak Allah. Dia yang tidak kelihatan kepada Musa adalah Yesus Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 332 paragraf 3. Dalam pekerjaan ini, Musa semakin dekat dengan Sang Gembala Agung. Siapakah Sang Gembala Agung tersebut? Yesus Kristus tentunya. Special Testimonies on Education, halaman 182 paragraf 4 menyatakan, Kristus, Sang Gembala Agung, sedang memandangmu dengan ketidaksenangan dan bertanya, di manakah kawanan domba yang diberikan kepadamu, kawanan dombamu yang elok itu? Jadi, waktu Musa menjadi gembala di Midian, Musa semakin dekat dengan Yesus, Sang Gembala Agung. Meski tidak kelihatan, tetapi yang mengajar Musa adalah Yesus, yang berbicara kepada Musa adalah Yesus, dan yang memimpin Musa dan bangsa Israel adalah Yesus.
Musa mengenal pribadi Allah oleh karena hubungannya dengan Yesus. Dan Yesus yang sama yang menyertai kita sekarang tidak terlihat. Sebab Yesus hadir bersama kita dan bahkan tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 529, paragraf 1. Kita sering gagal karena kita tidak menyadari bahwa Kristus menyertai kita oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebagaimana nyata ketika pada hari-hari kehinaannya, ia bergerak secara kasat mata di bumi. Berlalunya waktu tidak mengubah janji perpisahannya kepada para rasulnya saat ia diangkat dari mereka ke sorga. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan Roh Nubuat menyatakan bahwa yang menyertai kita adalah Yesus oleh kehadiran Roh-Nya. Dan meski Roh-Nya Yesus yang sertai kita, namun itu sama dengan kehadiran Yesus itu sendiri saat dia hidup di dunia ini. Karenanya, pengalaman Musa dapat menjadi pengalaman kita semua, bahkan lebih dari Musa. Kenapa? Karena Musa hanya menerima penyertaan Yesus. Tetapi kita tidak hanya menerima penyertaan Yesus. Yesus bahkan tinggal dalam hati kita. Musa tidak menerima Yesus tinggal dalam hatinya. Tetapi kita bisa, yaitu oleh menerima kehadiran Roh-Nya. Asal kita percaya oleh iman bahwa Kristuslah yang hadir dalam hati kita, menyertai kita. Percayakah, saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan menguatkan dan penting bagi kami, bahwa pengalaman Musa yang bersama dengan Yesus meskipun tidak dia lihat, dapat menjadi bagian kami. Sebab sejak dahulu sampai sekarang, hubungan kami dengan Engkau ya Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua oleh iman percaya bahwa Yesuslah yang tinggal dalam hati kami. Maka janji Yesus untuk menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman dapat menjadi bagian kami. Yesuslah yang tinggal dalam hati kami, dan dialah yang menyertai kami senantiasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.